Para rasul belajar dari Tuhan Yesus. Umat belajar bahwa kita semua diundang untuk saling melayani. Amin saudara-saudara, saling melayani. Dan nanti ada teguran. Nanti ada sakramen Maha Kudus diperanakan. Kemudian Anda berdoa bersama kami di sini. Persembahkan niat Anda untuk melayani. Persembahkan diri Anda. Agar kita mengerti betul apa yang diajarkan Yesus. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. So sweet saudara-saudara. Jadi kalau terjadi perbendian, mana Tuhan hadir kan? Yang hadir siapa? Kuntilanak saudara-saudari. Jika ada cinta kasih. Istri kalau suami marah-marah, nyanyi. Jika ada cinta langsung suaminya cerai gitu. Enggak saya bercanda saudara-saudara. Artinya adalah upayakan cinta kasih itu. Amin. Upayakan cinta kasih. Amin saudara-saudari. Semoga Anda bersemangat di hari raya Kamis Putih ini. Amin. Ikuti saya. Halalapang. Semangatlah di dalam hidup, tetaplah melayani. Kita siapkan lagu pembuka nomor 400. Kita nyanyikan bait 1. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Apa kabar saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada? Terima kasih atas kebersamaan Anda bersedia bergabung bersama kami dari Paroki YGB atau Yesus Gembala Baik Palangkaraya. Terima kasih Anda bergabung bersama kami dalam Misa Hari Raya Kamis Putih ini. Sungguh suatu yang membanggakan dan membahagiakan kami semua. Hari ini kita akan mendengar bagaimana Yesus Kristus mengajari kita meninggalkan pesan yang luar biasa untuk pelayanan, untuk saling melayani. Saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Kamis Putih juga pembukaan dari Tri Hari Suci. Besok kita akan mengadakan ibadat Jumat Agung, mengenang kisah sengsara Tuhan, dan kemudian Sabtunya di malam Paskah kita merayakan Hari Raya Paskah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita mempersiapkan hati kita. Kita merendahkan diri, menyadari bahwa kita lemah, kita rapuh, dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita hening sejenak menyadari dosa dan kelemahan kita. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Wow, Hari Raya Kamis Putih, wow, saudara-saudari. Tapi saudara-saudari yang terkasih, Anda jangan heran, di Paroki Yesus Gembala Baik itu ada 2 misa. Satu, secara offline untuk umat Paroki YGB dan online bersama Anda di sini. Mengapa demikian? Kok tidak digabung? Ada problem, saya sedikit menyampaikan ada sedikit problem. Ya teknis, takutnya nanti ada masalah seperti tahun lalu. Oleh karena itu, karena kami melayani Anda sekalian yang mengikuti misa online, kami misa di kapel. Jadi, nah ada jadinya. Nanti upacara pembasuhan kakinya tidak ada, tetapi adanya di gereja. Kalau sekarang ada di sini agak repot karena ini kapelnya kecil, saudara-saudari. Tetapi saya akan memberikan gambaran mengenai pembasuhan kaki. Oke? Nah, saudara-saudara yang terkasih, sedikit sharing mengenai pengalaman saya membasuh kaki. Beberapa waktu yang lalu, saya pelayanan di pedalaman, saudara-saudari. Dan saya mau memperkenalkan pembasuhan kaki itu kepada umat. Jadi saya umumkan kepada umat di desa ini, supaya pembasuhan kaki, supaya mereka mempersiapkan 12 rasul. Wow, apa yang terjadi, saudara-saudara? Please deh. Padahal sudah diinstruksikan untuk mandi, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Saya nggak ngerti. Mungkin karena becek atau apa. Itu kaki semua itu kotor semua, saudara-saudari. Padahal saya membayangkan saya mau meneladani mengikuti Paus Yohanes Paulus II almarhum yang apa? Mencium kaki orang yang dibasuh. Saya rencananya mau mencium, saudara-saudari. Dengan idealisme tinggi sebagai seorang pastor. Saya mau mencium kaki supaya mereka itu tersentuh. Saya mencium kaki 12 rasul itu dari umat. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudari? Dalam hati saya, Paus Yohanes Paulus II mungkin juga tidak akan mencium, saudara-saudari. Hitam kakinya. Serius ini, serius saudara-saudara, serius. Dalam hati saya. Dan Anda tahu, umat itu hanya menyediakan kain putih itu satu, saudara, anduk itu.
Baru 2 orang saudara-saudara, hitam anduknya saudara-saudari. Waduh, celaka saudara-saudara, celaka 12 saudara-saudara. Dalam hati ini yang namanya pelayanan ya ini saudara-saudara. Saya basuh saudara-saudara. Tapi Anda tahu sampai orang keempat saudara-saudara, saya menyadari dan saya bisa mengerti bagaimana Mother Teresa melayani orang-orang kusta itu saudara-saudari. Dan di sini yang namanya persembahan. Akhirnya Anda tahu, meskipun dalam hati kecil saya, ini kok kaki hitam-hitam saudara-saudari, akan saya basuh saudara-saudara. Dan Anda tahu sampai orang ke-12, anduknya berubah apa saudara-saudara? Anda bisa bayangkan sampai orang ke-12, itu anduk putih saudara-saudara. Hitam ke hitam-hitaman saudara-saudara. Dan ini terjadi saudara-saudara, wow. Nah, dari sinilah saudara-saudara yang mau saya katakan. Tentang dalam bacaan Injil kan tadi jelas, para murid semua sudah mandi saudara-saudara. Nah ini saya bertanya, ini orang-orang di kampung ini mandi atau enggak gitu mau ikut misa saudara-saudara. Nah itu peristiwa pertama. Yang kedua saudara-saudari, di satu kampung yang lain lagi. Wow, karena umatnya sedikit, untuk mencari 12 itu susah saudara-saudara. Dan kan harus laki kan, gak enak kalau mencuci kaki, rasulnya perempuan kan. 12. Saya sudah khawatir saudara-saudara, yang ke-12 anjing saudara-saudara. Lah karena gak ada. Bah, saudara-saudara yang terkasih. Anda tahu? Dapat 7 saudara-saudara. Tinggal berapa? 5. Akhirnya saudara-saudara, 3-nya tuh bayi saudara-saudara. Ini serius saudara-saudara, 3-nya tuh bayi saudara-saudara. Saya tanya laki atau perempuan? Laki Romo. Jadi saudara-saudara, dipegangi ibunya saudara-saudara. Dipegangi. Jadi saya mencuci kaki bayi itu. Dipegang ibunya saudara-saudara. Aduh, yang 2 masih kecil-kecil itu. Aduh, saudara-saudara. Kecil yang lucu yang kecil ini, anak ya SD mungkin kelas 1 gitu. Waktu saya mau cuci kakinya, dia nangis. Wah, pastor nakal, pastor nakal. Karena kakinya saya pegang begini. Wow, saya ditapok pipinya, pok gitu saudara. Jadi ditamparnya saya. Jangan ditampar pastor katanya. Pastor nakal, kaki saya dipegang diangkat-angkat katanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu pengalaman yang mungkin tidak terjadi di kota saudara-saudara. Kalau di kota saya pernah juga manis-manis, bersih-bersih, harum pakai parfum saudara-saudara. Itu kaki disemprot dulu bagus, pakai baygon, pakai parfum saudara-saudara. Disemprot saudara-saudara yang terkasih. Saudara Romo bercanda tidak saudara-saudari. Apa maksud cerita ini? Saudara-saudara, pembasuhan kaki itu dilakukan oleh hamba, oleh budak kepada tuannya. Tapi Yesus melakukan hal itu. Wow! Yesus yang adalah Tuhan dan Guru, begitu humble, begitu rendah hati, turun ke bawah, saudara-saudara, merendahkan diri, membasuh kaki. Dan ini benar-benar, mohon maaf saya nggak menyindir beberapa kantor di pemerintah, jangan tersinggung para ASN ya, itu tulisannya kami siap melayani. Wah, saya pernah datang nih mau ngurus surat, tulisannya kan kami siap melayani. Dan saya lihat semuanya sibuk di depan komputer. Wah, mungkin lagi sibuk. Mereka juga diam saja melihat saya, permisi, lagi sibuk. Ternyata apa? Saya intip, main game saudara-saudara. Yang sebelahnya nonton drama Korea lagi, aduh dalam hati saya, kami siap melayani apa gitu loh. Nah saudara-saudara, bagaimana kita melayani? Dan disinilah kita belajar dari Tuhan Yesus, melayani, ya melayani. Servus servorum Dei, hamba dari segala hamba Allah, gitu loh. Servus servorum Dei, bahasa Latinnya. Melayani, lebih sungguh. Itu yang terjadi dengan saya saudara-saudara. Pada saat saya membasuh kaki 12 kaki hitam tadi saudara-saudara. Wah itu saudara-saudara, saya nggak cerita baunya saudara-saudara. Saya baru tahu, mohon maaf saya nggak ngomong jorok saudara-saudara. Ternyata mereka menginjak kotoran-kotoran binatang saudara-saudara. Jadi saya bisa mengerti anduk yang saya pegang itu udah nggak steril saudara-saudara. Walah. Dan biasanya kalau di kota kan misinar sudah siap sabun, itu nggak ada sabun. Waduh saudara-saudara. Waktu belum zaman COVID, jadi saya nggak bawa hand sanitizer saudara-saudara. Nah ini kan mau misa, kaki tangan saya kotor. Saya tanya, ada air nggak? Sebentar mau diambilkan ke sungai. Jadi diambilkan dulu, nunggu. Waktu diambilkan ternyata airnya hitam juga saudara-saudara. Lah ini gimana? Dalam hatiku gimana? Terus akhirnya Anda tahu? Saya copot kasula saudara-saudara, saya turun ke sungai saudara-saudara terpaksa. Saya cari sabun, saya bawa sabun sendiri. Aja umat nunggu saya cuci tangan saudara-saudara. Kan saya nggak mungkin pegang hostia tangannya kotor saudara-saudara. Nah itulah namanya di kampung. Nah ini tapi melayani. Wow saudara-saudara. Nah turun ke bawah melayani. Pertanyaannya adalah, bisakah kita melakukan itu? Tadi dalam bacaan kedua luar biasa dari Rasul Paulus pada umat di Korintus mengatakan apa? Ya, mengatakan apa berkaitan dengan perjamuan terakhir yang diberikan Yesus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Nah, sebenarnya pada saat Yesus mencuci kaki para murid, itu sebenarnya adalah suatu tindakan konkret dari sabda Tuhan, inilah tubuhku. Jadi kalau Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku yang kuberikan kepadamu. Yesus memberi contoh yang pertama adalah mencuci kaki. Dan yang kedua, pada saat Yesus disalib mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan diriku. Jadi 2 simbol yang dilakukan Yesus. Yang pertama mencuci kaki. Yesus turun ke bawah sebagai putra Allah, merendahkan diri. Dan bukan hanya merendahkan diri, memberikan nyawanya.
Ini teladan yang luar biasa, saudara-saudari. Saya nggak tahu Romo-Romo ada yang ngomong begini nggak? Bahwa kaitannya mencuci itu penyerahan diri Tuhan Yesus. Menyerahkan diri. Yesus begitu humble, begitu rendah hati. Bahasa Jawanya andam asor, merendahkan diri serendah-rendahnya. Jangan lepas konteks, konteksnya Yahudi, saudara-saudara pada saat itu. Dan mencuci kaki itu hanya hamba. Bahasa Jawanya batur, pelayan, budak yang mencuci kaki. Dan Yesus yang guru dan Tuhan mencuci kaki murid-muridnya. Saya nggak tahu wajah Petrus, mungkin wajah Yudas Iskariot. Mungkin waktu dicuci kakinya, gue jadi bos hari ini. Apa itu kita nggak ngerti, saudara-saudara. Apakah terharu atau ada yang kalau ada murid Yesus di yang ke-12 itu ada yang lebay, guru, malah nangis, tapi nggak diceritain sih. Ya kalau bayangkan, saya itu kalau melihat, mohon maaf ini umat yang dicuci, mohon perhatian kalau peristiwa di paroki yang 12 rasul itu dicuci, coba diperhatikan wajah-wajahnya, biasa aja. Dicuci kaki para rasul, dan yang lucunya romonya yang mencuci ya biasa aja, jadi sepertinya semuanya biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya, makanya kan Anda bisa mengerti, saya tadinya mau mencium kaki rasul itu kan, seperti Paus Yohanes Paulus kedua. Jadi Paus Yohanes Paulus kedua itu benar-benar memberi teladan, mencuci kaki, terus menciumnya, benar-benar kaki itu, ya Tuhan kaki, saudara-saudara. Saya mau seperti itu, saudara-saudara, tapi hitam dan bau, repot, saudara-saudara. Mikir saya, saudara-saudara, dicium tetanus saya, saudara-saudara. Jadi ini serius, saudara-saudari. Orang mau bercanda tidak, saudara-saudari. Tetapi pelayanan adalah pelayanan. Kadang-kadang kita, ya itu tadi saya berarti Romo Lulus belum tulus melayani. Kenapa? Baru melihat hitam sudah memang logika saya mengatakan, ya jangan dicium lah. Itu virus semua kan, bakteri kan. Mungkin saya bukan hanya kena corona, saudara-saudara. Corona saya kena, saudara-saudara. Bahaya, saudara-saudara. Nah, yang mau saya katakan kepada Anda adalah apa? Bagaimana total tuus. Itu bahasa Latinnya melayani dengan total. Melayani dengan seluruh diri kita. Saya ingat lagunya Bon Jovi. It's my life. Wow, it's my life. Inilah hidupku. Aku melayani. Dan inilah yang memberi kekuatan saya. 25 tahun menjadi imam. Terutama pada saat jadi Romo di pedalaman. Kalau saya cerita mengenai di pedalaman, saudara-saudara. Wah, saya berapa kali cerita. Nangis, saudara-saudari yang terkasih. Nangis. Dulu saya membayangkan jadi Romo itu enak, saudara-saudara. Apalagi saya dengan konteks di Jawa ya. Wah, berkat dalem Romo. Wah, berkat dalem. Wah, tas saja dibawain. Wah, enak saya. Jalan tas dibawain, saudara-saudara. Wah, minum. Wah, enak, saudara-saudara. Di Kalimantan. Capek deh. Ya, waktu di pedalaman, saudara-saudara. Dan benar-benar, saudara-saudara yang terkasih. Wah, saudara-saudara. Saya kadang-kadang, aku ini berada di planet mana, saudara-saudari? Saya berpikir begitu. Biasa aja, saudara-saudara. Biasa aja. Bahkan ada yang manggil saya itu begini. Kalau di Jawa kan, Romo Lulus, selamat pagi. Tanya, Lulus kapan datang? Gitu. Saya ketemu umat, ya saya nggak nyadar. Tapi dari situ saya melihat kepolosan umat. Saya nggak menyalahkan. Hanya dalam hati saya sempat kaget. Syok, saudara-saudara. Lulus kapan datang? Lulus kapan datang? Saya bilang, barusan. Oh, Lulus sendirian ya? Lulus kok sendiri gitu? Dan hati saya, ini ngomong dengan siapa gitu loh. Tapi ya sebenarnya saya merenung, umat itu polos gitu loh, polos. Dan begitu. Nah, disinilah kalau kita bicara mengenai pelayanan, kita bicara mengenai penyerahan diri, seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Inilah tubuhku, menyerahkan. Yang diserahkan bagimu perbuatan itu mengenangkan daku. Jadi, setiap kita melayani dengan tulus, kita ingat siapa? Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita ikut Ekaristi, pada saat Romo mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku, kenanglah akan peristiwa ini. Dan hari ini, hari raya Kamis Putih, pada saat Yesus memberikan dirinya, tubuh dan darahnya yang teraktualisir, yang direalkan di salib, kemudian disimbolkan dalam pelayanan pembasuhan kaki, sebenarnya ini saling berhubungan, connect gitulah yo, berhubungan, saudara-saudari. Dan kalau kita belajar kitab suci, kita akan tahu bahwa Yesus itu luar biasa cerdas, smart. Bukan hanya smart fan, saudara-saudara. Mungkin smart-smart yang lain. Smart betul-betul. Yesus itu cerdas, saudara-saudara. Cerdas minta ampun. Yesus itu kalau kuliah, saudara-saudari, mungkin bukan hanya doktor dia, saudara-saudara. Traktor, saudara-saudara, saking hebatnya gitu, luar biasa, saudara-saudari. Nah, yang saya mau katakan, yang Romo kok ngejek, enggak. Lah di atasnya doktor kan saya bingung. Apa ya di atasnya doktor itu? Ya akhirnya saya akan terpilih traktor, saudara-saudara. Ya, nah luar biasa. Nah, maksudnya apa? Saya mengajarkan kepada Anda untuk apa, saudara-saudari? Untuk tidak melihat ke dalam diri. Saya begini, saya susah, saya menderita. Tidak, saudara-saudari. Keluar dari dirimu. Tengoklah, lihatlah, bukalah mata pintu jendela hatimu. Banyak orang susah, banyak orang menderita, banyak orang memerlukan uluran tangan Anda. Dan Anda diminta melayani. Serve others, melayani sesama. Melayani orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada Anda. Aku datang untuk melayani dan bukan dilayani. Itu benar-benar menjadi bukan hanya moto zaman Yesus, tapi moto Anda, moto kita semua. Aku datang untuk melayani. Dan ini bukan teori, saudara-saudara yang terkasih. Just do it, lakukan saja. Saya tahu tidak mudah.
Tetapi setiap kita menyantap tubuh Kristus, Romo mengatakan tubuh Kristus, Anda menjawab amin, Anda diingatkan itu loh. 2000 tahun yang lalu, Yesus menyerahkan inilah tubuhku. Berarti Anda murid Yesus, saya murid Yesus, kita pun menyerahkan diri kita untuk apa? Melayani. Meskipun dengan derai air mata. Saya tadi ceritakan waktu melayani di pedalaman. Bayangkan saudara-saudari, waktu saya di suatu stasi, saya terburu-buru mau merayakan Paskah, seperti Minggu Paskah ini, Pekan Suci ini. Anda tahu, saya sudah periksa baik-baik itu si motor. Motor saya periksa, benar-benar. Di jalan ban saya pecah, saudara-saudari. Anda bisa bayangkan di Kalimantan itu, saudara-saudari, kalau pecah dan ada bengkel, beres, saudara-saudari. Enggak ada. Pas saya nggak bawa alat telat lagi. Anda tahu, pasti sudah terlambat. Saya bingung, maju nggak? Mungkin berapa puluh kilo, maju masih berapa kilo, mundur berapa puluh kilo, maju berapa puluh kilo. Bingung saya, saudara-saudara. Dan itu masih sore. Tapi kan misalnya jam 7 malam, saudara-saudara. Tapi sudah sore, karena perhitungan normalnya, kalau pakai motor nggak sampai 1 jam sudah sampai. Dalam hati saya, ini kalau umat mencari saya, puji Tuhan. Tidak ada yang mencari. Saya mendorong motor itu, saudara-saudari. Mendorong motor awalnya dengan penuh semangat, saudara-saudari. Masih doa salam Maria, masih salam Maria. Salam Maria, saudara-saudara. Setelah sekian kilo, saudara-saudara, salam Marianya hilang, saudara-saudara. Menjadi udah mulai putus asa ya. Sampai akhirnya saya memandang ke langit. Tuhan, aku kan datang mau misa. Mengapa kok banyak bocor? Kok saya malah menyalahkan Tuhan? Apa hubungannya Tuhan dengan bahan bocor, saudara-saudara? Tetapi masalahnya di sini, saudara-saudari. Pada saat kita dihadapkan kenyataan pahit, saya bahan bocor, Anda di dalam keluarga, mungkin banyak utang dan lain sebagainya, mungkin Anda yang selama ini melayani Tuhan di gereja. Mungkin Anda berpikir, Tuhan, hampir 24 jam aku di gereja. Lah ngapain? Satpam atau apa gitu maksud saya kan? Hampir berjam-jam aku di gereja, tetapi kenapa kok ekonomiku morat-marit, keluargaku berantakan? Nah, mulai nyalakan Tuhan toh. Nah, ding 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 dang ding. Ayo, nyalakan siapa? Nyalakan Tuhan kan? Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh melayani. Kenapa aku nggak lulus? Kata Tuhan, salahmu sendiri nggak belajar gitu. Artinya kita kemudian menyalahkan Tuhan. Saya menyalahkan Tuhan. Pertanyaan saya, pantaskah kita menyalahkan Tuhan? Saudara-saudari, Anda tahu beberapa kilo sebelum masuk kampung itu, ternyata jembatan itu roboh, saudara-saudari. Dan saya itu terkenal tukang ngebut, saudara-saudara. Dan pasti, saudara-saudari, kalau saya terus, pasti mohon maaf, sudah mati, saudara-saudara. Kecebur di sungai, saudara-saudara. Baru saya menyadari Tuhan. Indah rencanamu, Tuhan. Baru nyanyi itu. Tadinya Tuhan mengapa begini, mengapa begini, mengapa begitu. Saudara-saudari, Tuhan tahu yang terbaik untuk Anda. Amin. Tuhan tahu Anda sulit atau tidak, itu yang penting. Yang penting pada saat Anda susah, Anda tetap tawakal. Dan Anda tahu, jadwal turne saya di kampung yang saya tuju itu ternyata tidak sampai. Berarti kalau saya maksa ke sana, nggak ada. Jadi umatnya santai, mereka nggak menyiapkan misa. Sampai di sana, memang akhirnya saya bisa sampai ke kampung itu. Jam 12 malam baru sampai, saudara-saudari. Baru besok ketemu umat, ya, sembahyangnya besok. Saya mengejar waktu, karena tidak mau telat, saya bisa kecelakaan. Dan terjadi, dan Tuhan nangis saya langsung malam itu, saudara-saudari. Melihat jembatan yang roboh, saudara-saudara. Melihat jembatan yang roboh, kalau saya terus pasti saya mati. Dan nggak ketemu, Anda dalam live streaming ini nggak akan ketemu, saudara-saudari. Berarti rencana Tuhan itu begitu indah. Sekilas kita melihat semuanya berantakan, sekilas melihat semuanya tidak beres, sekilas melihat semuanya mengecewakan. Tetapi rencana Tuhan itu indah, saudara-saudari. Kalau kita melihatnya dengan kacamata iman, jangan pernah memandang negatif karya Tuhan, saudara-saudari. Di balik peristiwa-peristiwa itu, Tuhan hanya meminta kepada kita, Anda dan saya, untuk apa? Melayani dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan sungguh-sungguh. Jangan memaksa pakai pikiran kita, pakai ego kita, nafsu kita, keinginan kita. Menyerahkannya kepada Tuhan. Dan semuanya akan indah pada waktunya, saudara-saudari. Amin, saudara-saudari. Semua indah pada waktunya. Ayo semua ikuti yang di rumah, ikuti saya. Jangan lama-lama, bahaya, saudara-saudari. Jantung. Nah, yang mau saya katakan kepada Anda adalah apa? Tetaplah semangat di dalam Tuhan, amin. Tetaplah melayani, dan jangan pernah putus asa. Kalau merayakan Hari Raya Kamis Putih, saya ulangi. Kalau merayakan Hari Raya Kamis Putih, saya ulangi. Kalau merayakan Hari Raya Kamis Putih, Anda dan saya diingatkan untuk apa? Melayani dan jangan ngomel. Garis bawahi. Jangan ngomel, suami ngomel istri. Aku bekerja mati-matian. Kopi aja tidak ada. Masih mending tuh nggak ada kopi. Kalau istrinya nggak di rumah gimana? Ayo kan? Masih mending. Istriku, aku capek-capek kerja, pulang buat dandan, malah kayak topeng monyet, kayak bedak dingin itu. Nah, di Kalimantan banyak perempuan pakai bedak dingin itu loh. Lah istrinya, suaminya baru pulang kerja, lah istrinya kayak topeng monyet itu, sudah pakai bedak dingin. Makanya saya bilang kepada ibu-ibu, kalau suami pulang kerja, dandan. Ibu-ibu itu juga lucu sih, dandannya kalau mau arisan malahan.
malah ke salon, rebonding, smoothing, atau wah dikrimbat, wah digundul, macam-macam kan. Yang saya mau katakan itu saudara-saudari, bersemangatlah melayani. Suami juga demikian. Jangan menyalahkan istri dikit-dikit. Wah istri masakannya nggak enak. Wah para suami nggak ngerti perjuangan istri itu masak untuk menyenangkan suami loh. Kadang-kadang buka resep ini resep itu, kadang-kadang salah resep saudara-saudara. Memasak soto jadi bakso saudara-saudara, ada loh saudara-saudara. Itu umat di tempat saya itu ada loh, mau menyenangkan suaminya. Dia belajar buka resep. Demi pelayanan pada suami. Begitu bersemangat. Salah masukkan saudara-saudara. Bukan bumbu masak saudara-saudara. Salah saudara-saudara. Semen. Enggak saya bercanda. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda adalah apa? Melayani dengan sungguh. Amin. Dan ceria, senyum, semua senyum. Nah, pokoknya kalau merayakan Kamis Putih diingatkan, aku harus melayani. Yesus menyerahkan diri, aku juga menyerahkan diri untuk melayani dan untuk kemuliaan Tuhan. Et maiorem Dei gloriam, kemuliaan yang tertinggi hanya untuk Tuhan. Saudara-saudara, khotbahnya saya buat panjang sedikit karena memang tidak ada pembasuhan kaki, saudara-saudara. Jadi ini plusnya, saudara-saudara. Nah, ingatlah, bayangkan pembasuhan kaki, dan pada pembasuhan kaki itu bukan tindakan seremonial, bukan sekedar mengulang, tetapi Romo belajar seperti Tuhan Yesus melayani. Dan para rasul belajar dari Tuhan Yesus. Umat belajar bahwa kita semua diundang untuk saling melayani. Amin saudara-saudara, saling melayani. Dan nanti ada teguran. Nanti ada sakramen Maha Kudus diperanakan. Kemudian Anda berdoa bersama kami di sini. Persembahkan niat Anda untuk melayani. Persembahkan diri Anda. Agar kita mengerti betul apa yang diajarkan Yesus. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. So sweet saudara-saudara. Jadi kalau terjadi perbencian, mana Tuhan hadir kan? Yang hadir siapa? Kuntilanak saudara-saudari. Jika ada cinta kasih. Istri kalau suami marah-marah, nyanyi. Jika ada cinta langsung suaminya cerai gitu. Enggak saya bercanda saudara-saudara. Artinya adalah upayakan cinta kasih itu. Amin. Upayakan cinta kasih. Amin saudara-saudari. Semoga Anda bersemangat di hari raya Kamis Putih ini. Amin. Ikuti saya. Halalalapang. Semangatlah di dalam hidup, tetaplah melayani. Tuhan memberkati Anda. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Setelah ini kita akan mengadakan tuguran. Kita akan berdoa di depan Yesus dalam sakramen Maha Kudus, dalam Sibori. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, nanti saya ajak tidak lama untuk beberapa menit kita akan berdoa. Jadi ikut dari rumah Anda secara live streaming. Yang kedua, saya mengundang Anda besok jam 3 kita akan ibadat Jumat Agung. Kita akan mengenang sengsara Tuhan dan juga kita akan mulai novena kerahiman ilahi hari pertama. Besok itu mulai hari pertama. Dan kedua, malam Paskah itu hari kedua, dan kemudian Minggu Paskah itu hari ketiga, dan mulai hari keempat sampai hari hari ke-9 akan ditambah dengan adorasi. Jadi mari ikutlah, bawa duka Anda, jeritan hati Anda, doa bahkan syukur Anda dalam novena kita, dan kita bisa beradorasi selama 6 hari penuh. Kita akan beradorasi. Semoga Anda bisa ikut. Link misal akan saya kirim besok. Nah, yang berikutnya juga terima kasih untuk para petugas liturgi, untuk Tius, teman-teman frater, Wina, dan juga Ibu Mama Ramba, dan semua saja suster tadi yang terlibat dalam acara liturgi ini. Terima kasih, dan saya ajak Anda, saya undang kembali lagi Anda besok bergabung dengan kami di dalam ibadat Jumat Agung. Semoga kita akan bisa mengenangkan sengsara Tuhan, dan saya besok akan memberikan renungan mengenai sengsara Tuhan. Nah, setelah ini kita akan mengadakan tuguran, ya, penghormatan terhadap Yesus dalam sakramen Maha Kudus.